Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Ribut. Meskipun pencahayaan ini terlihat sedikit agak bertema horor ya. Namun ini terpaksa saya setting karena memang membutuhkan nuansa yang lain. Oke, langsung saja. Saya akan membahas tentang BSU. BSU adalah bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat ya, yang kurang mampu. Dan BSU ini ditargetkan untuk orang-orang yang bekerja dan mendapatkan upah yang upahnya masih di bawah UMR ya, atau upah minimum regional. Seperti di sini ditargetkan itu yang berupah 3,5 ke bawah ya, juta ya maksudnya. Oke, di sini saya mengkaji ini sesuai dengan riset saya. Jadi walaupun mungkin misalnya riset saya, hasil kajian saya ini mungkin tidak tepat pada kenyataannya, tapi saya harap kajian saya ini bisa dijadikan untuk perbandingan atau bahan ide-ide saja ya. Oke, saya pertama akan membahas tentang sistem BSU-nya. Di sini BSU saya tulis nomor 1. Nomor 1 ini BSU. BSU itu sudah pasti program dari pemerintah. Pemerintah itu sudah pasti kalau misalnya membuat program itu mempunyai niat tujuan yang baik. Itu betul itu. Jadi di sini di nomor 1 ini adalah BSU itu saya tempatkan sebagai suatu ketetapan ya, pusat. Jadi kenapa saya bilang suatu ketetapan? Jadi BSU ini adalah sumber atau pusat. Saya jadikan ini BSU itu adalah pusat. Oke, lanjut. Yang kedua itu target BSU. Targetnya itu target orang yang menerima BSU itu adalah orang yang bergaji 3,5 ke bawah ya. Terus nah yang ketiga adalah sistem registrasinya. Sistem registrasinya itu di sini ada dua bentuk sistem registrasinya. Registrasi yang pertama adalah registrasi melalui aplikasi, terus dan kedua registrasi yang non aplikasi. Nah, registrasi yang aplikasi itu contohnya seperti aplikasi JMO ya. Terus yang non aplikasi itu bisa didapatkan pada kelurahan atau petugas-petugas pedesaan ya yang melakukan kegiatan itu. Terus di sini saya akan sedikit membahas riset saya di nomor 2 dan di nomor 3. Di nomor 2, BSU itu ditargetkan untuk orang-orang yang berupah 3,5 ke bawah. Di sini saya mendapatkan informasi-informasi bahwa yang gajinya di atas 3,5 itu bisa mendapatkan. Nah, di situ dulu ya, oke. Terus yang gaji di bawah 3,5 itu rentan tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa mendaftar karena tidak terdaftar. Nah, mengenai daftar dan tidak terdaftar, saya akan membahas tentang di poin nomor 3-nya. Di poin nomor 3 adalah ada tadi saya sebutkan, itu adalah dasar registrasinya. Registrasi dasarnya adalah melalui aplikasi JMO dan melalui non aplikasi seperti kelurahan dan petugas desa ya. Saya bahas yang aplikasi dulu. Di sini pendaftaran yang berdasarkan registrasi aplikasi itu hanya dikhususkan pada orang-orang yang sudah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Itu tentu saja setiap pekerja itu tidak mesti semuanya didaftarkan oleh perusahaannya. Dan itu betul-betul menjadi awal-awal permasalahan ya. Dan kita sampai di situ dulu yang untuk pendaftaran registrasi melalui aplikasi. Terus yang dasar registrasi non aplikasi itu melalui pedesaan.
Pedesaan sebetulnya untuk programnya ini dia sudah betul, dan dia juga sudah mungkin melakukan pengumuman bagi warganya yang melalui RT, terus atau juga sudah menempelkan pengumuman di mading kelurahannya. Sebetulnya ini sudah bagus, tapi masih membutuhkan peningkatan sistem-sistem transparansinya ya. Jadi kalau bisa lebih dipermudah, tapi sistem transparansinya harus ditingkatkan kembali. Karena juga sesuatu yang sudah berbentuk barang yang terlihat itu tentu saja apalagi berharga, bisa dimanfaatkan oleh petugas-petugas yang tidak bertanggung jawab. Di situ saya sudah menjelaskan tadi di nomor 2, poin nomor 2 dan nomor 3. Sekarang di poin nomor 4-nya adalah saya akan menjelaskan tentang konflik kesenjangannya. Konflik kesenjangannya ini akan saya jelaskan. Konflik kesenjangannya adalah bagi gaji yang pada kaum menengah itu bisa mendapatkan. Jadi kaum menengah ini adalah gajinya yang UMR ya, yang di atas 3,5 itu bisa mendapatkan. Terus bagi yang kaum ke bawah itu rentan dan kadang-kadang tidak dapat. Nah, ini yang menjadi kesenjangan sebenarnya. Dari yang menengah, kaum menengah itu bisa dapat, dan kaum ke bawah itu kecil dan tidak tepatnya. Karena apa? Karena tadi di poin nomor 3 permasalahannya di registrasinya, permasalahan sistem registrasinya. Oke, lanjut. Itu tadi tentang konflik kesenjangannya ya di nomor 4. Terus apa solusinya? Nah, solusinya ini akan saya jelaskan. Solusi ada di poin nomor 5, saya tulis. Di poin nomor 5 adalah harus melakukan perbaikan sistem registrasi. Jadi perbaikan sistem registrasinya ini harus betul-betul diperbaiki supaya tidak menimbulkan ini ya, konflik kesenjangan, karena tadi sistem registrasi yang ada di aplikasi ya. Karena sistem di aplikasi itu ya tadi yang saya sebut adalah dia hanya mengacu pada data-data orang-orang pekerja yang sudah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu maka tentu saya bilang tidak semua orang ya, tidak semua pekerja didaftarkan pada perusahaannya mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang harus diperbaiki. Terus poin berikutnya adalah membuat sistem personal update karir. Sistem personal update karir ini muncul langsung dari kepala saya. Kenapa saya bilang sistem personal update karir? Karena setiap orang-orang yang sudah bekerja itu tentu tidak diketahui histori-historinya, apakah dia ini sudah bekerja atau belum. Terus misalnya kalau sudah bekerja dia salary-nya berapa pada perusahaan ini, dan begitulah seterusnya. Personal update karir ini memang sebetulnya menurut saya sih ya juga mempunyai dampak yang cukup bagus untuk bisa memperbaiki keakuratan sistemnya. Jadi untuk membangun sistem ini tuh harus ada konsekuensi bagi yang tidak melakukan personal update ya, personal update karir itu. Kalau bisa sih dibikin undang-undangnya gitu kan ya. Jadi diwajibkan gitu bagi setiap orang. Kenapa harus dibuat seperti itu? Supaya rakyat Indonesia ini diajarkan untuk menjunjung tinggi kejujuran ya. Oke, itu. Terus berikutnya adalah untuk sistem di desa, seperti yang saya bilang tadi, itu transparansinya harus ditingkatkan ya. Jadi solusinya cuma itu aja tadi, 3. Perbaikan sistem registrasi, terus membuat sistem personal update karir, dan sistem di desa-desa transparansinya ditingkatkan. Oke, itulah hasil kajian saya mengenai BSU ya. Semoga ini bisa jadi bahan perbandingan saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.